Mau tulisan kalian enak dibaca? Tonton sampai habis. Assalamualaikum. Salah satu kesalahan yang sering saya lakukan pada saat awal saya belajar menulis, yakni saya menulis kalimat terlalu panjang. Saya berusaha untuk memasukkan semua informasi dalam satu kalimat itu. Akibatnya saat dibaca, kok kerasa nggak nyaman gitu, kok kerasa nggak enak gitu. Dan bikin pusing, ini maksudnya apa sih, pesannya jadi nggak bisa dimaknai dengan jelas. Kenapa begitu? Karena biasanya kalimat panjang itu mengandung banyak klausa, mengandung banyak kata, banyak pesan, banyak informasi yang memang harus dipahami saat kita membacanya. Ini salah satu contoh kalimat yang terlalu panjang menurut saya. Nah, ini contoh kalimat yang menurut saya terlalu panjang. Coba dilihat itu katanya di kalimat ini lebih dari 30 kata. Kalau dibaca, coba kita baca. OSIS SMA Negeri 99 Jakarta Selatan menggelar perlombaan melukis untuk siswa SMP se-Jakarta berhadiah uang tunai senilai 10 juta rupiah serta beasiswa kuliah di perguruan tinggi swasta ternama yang ada di Jakarta dalam rangka memperingati HUT ke-17 RI. Terlalu panjang, terlalu dibacanya juga dipahaminya juga terlalu rumit. Nah, sebagai manusia kita tuh punya keterbatasan. Artinya kita punya kemampuan terbatas untuk memahami kata-kata ataupun pesan dalam sebuah kalimat yang begitu panjang atau kalimat yang terlalu panjang. Akibatnya kita jadi gagal menyerap pesan yang disampaikan dalam tulisan atau dalam kalimat itu. Maka dari itu akhirnya saya belajar membuat kalimat tuh kalimat pendek, bukan kalimat panjang kalau nggak terpaksa banget. Tapi bukan berarti kalimat panjang itu salah ya. Kalimat panjang yang pesan pokoknya bisa terbaca dengan jernih, kalau menurut saya itu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita menulis kalimat panjang menjadi sebuah kalimat yang tetap jernih, itu butuh upaya, butuh effort yang lebih ketimbang kita bikin kalimat pendek. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu, like, supaya saya bisa tetap semangat untuk bikin video-video kayak gini. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa idealnya sih kata dalam sebuah kalimat supaya ini menjadi kalimat yang tidak terlalu panjang? Supaya menjadi kalimat yang ideal, enak dibaca. Kalau pertanyaannya soal berapa jumlah kata dalam satu kalimat ya, kayaknya sih memang variatif ya. Ahli menjawabnya itu variatif, nggak sama. Ada yang bilang 13, ada yang bilang 16 atau 18, ada yang bilang 20, bahkan ada yang 20, bilang 25 kata maksimalnya dalam satu kalimat. Tapi mungkin kalau dilihat sih memang rata-rata belasan ya, belasan kata maksimalnya. Bisa kurang dari belasan kata itu lebih baik. Tapi yang saya pahami, paling tidak usahakan satu kalimat itu sama seperti satu helaan nafas kita. Jadi kita menghela nafas sekali, kita sudah cukup membaca satu kalimat itu. Pertanyaan selanjutnya, ketika kita membuat kalimat, ternyata kalimat kita itu panjang. Apa yang harus kita lakuin? Belah kalimatnya, lalu jadikan kalimat panjang itu menjadi 2 kalimat atau lebih. Ini contohnya. Oke, ini contoh kalimat panjang yang tadi ya. Sekarang kita akan belah kalimat panjang ini jadi lebih pendek sehingga bisa ataupun enak dibaca dan gampang dicerna. Kita lihat pertama dari kalimat ini yang bisa kita belah itu adalah belahannya itu di tanda koma atau di ada kata sambung. Nah, di sini ada koma, Negeri 99 Jakarta Selatan. Ini kan menyatu ya. Di sini. Nah, ini ada dan. Ada dan. Oke, kita pisah dulu, kita belah dulu. Selain itu ada koma di bawah nih, setelah Jakarta atau sebelum dan. Kita pisah lagi. Nah, nih ada 3 bagian dari kalimat panjang ini yang kita pisah sekarang. Sekarang kita tinggal satukan, kita bikin 2 kalimat dulu. Kita bikin 2 kalimat dulu. Saya contohkan ini dalam rangka memperingati HUT ke-17 RI, kita pindahin ke atas. Kita satukan dengan yang di atas, bagian atas, kita kasih titik. Sekarang kita baca. OSIS SMA Negeri 99 Jakarta Selatan menggelar
perlombaan melukis untuk siswa SMP se-Jakarta dalam rangka memperingati HUT ke-17 RI. Lebih pendek ya, jadi lebih enak dibaca, lebih mudah dicerna. Tinggal yang bagian bawahnya kita jadikan satu kalimat, berarti kata sambungnya kita hapus, dan kita hapus. Kita satukan. Nah, untuk bisa menyambung dengan kalimat sebelumnya, kita tambahkan kata, misalnya kompetisi itu berhadiah uang tunai senilai 10 juta rupiah serta beasiswa kuliah di perguruan tinggi swasta ternama yang ada di Jakarta. Seperti itu. Jadi dibacanya, OSIS SMA Negeri 99 Jakarta Selatan menggelar perlombaan melukis untuk siswa SMP se-Jakarta dalam rangka memperingati HUT ke-17 RI. Kompetisi itu berhadiah uang tunai senilai 10 juta rupiah serta beasiswa kuliah di perguruan tinggi swasta ternama yang ada di Jakarta. Ini titik. Lebih nyaman ya dibacanya. Kita juga bisa coba kalau ini dibelah dua, sekarang kita belah menjadi 3 misalnya. Kita belah jadi 3, misalnya kompetisi berhadiah 10 juta serta. Kita belah misalnya di sini, serta ini, kalimat sambung, kata sambung, kita jadikan titik. Kompetisi itu berhadiah uang tunai senilai 10 juta rupiah, titik. Tinggal ditambahkan kata, selain itu pemenang juga mendapat beasiswa kuliah di perguruan tinggi swasta Jakarta. Kita mulai, kita ulang. OSIS SMA Negeri 99 Jakarta Selatan menggelar perlombaan melukis untuk siswa SMP se-Jakarta dalam rangka memperingati HUT ke-17 RI. Kompetisi itu berhadiah uang tunai senilai 10 juta rupiah. Titik. Selain itu, ini ada tambah. Selain itu, pemenang juga mendapat beasiswa kuliah di perguruan tinggi swasta ternama yang ada di Jakarta. Gimana? Bacanya lebih enak kan? Atau bisa dengan kalimat yang lain yang dibelah-belah lebih pendek, 2 atau 3, sesuai dengan kreativitas kalian, ataupun sesuai dengan angle yang ingin kalian tonjolkan. Gitu. Gimana? Gampang? Ya emang gak gampang, susah. Saya juga masih terus latihan. Tapi kalau harus terpaksa menggunakan kalimat panjang, triknya adalah buatlah kalimat pendek sebelum dan setelah kalimat panjang itu. Jadi kalimat panjang itu diapit oleh 2 kalimat pendek. Jangan lupa komen.